Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Pendidikan Informatika. Baiklah, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Melina Valia, Eskom MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilza Suzra dengan NIM 2206011011. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 5 metode pembelajaran. Pertama, metode ceramah, kedua, metode diskusi, ketiga, metode early learning, keempat, metode tanya jawab, dan kelima, metode eksperimen. Metode ceramah adalah penyampaian materi pelajaran secara langsung melalui penuturan lisan atau komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan disebut juga dengan pidato. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan metode ceramah adalah salah satu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajar. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ceramah. Pertama, kelebihan. Kelebihan dari metode ceramah: 1. Mudah, dikarenakan cukup menggunakan media lisan tanpa perlu persiapan yang rumit. Siswa bisa langsung menerima ilmu pengetahuan. Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat terlaksananya pelajaran dengan ceramah. Kedua, konsep dan materi yang disajikan secara hierarki. Dan ketiga, dapat mencakup materi pelajaran yang banyak dan luas. Keempat, guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting, hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Dan kelima, keadaan kelas dapat terkontrol karena kondusivitas kelas dan kenyamanannya untuk digunakan sebagai ruang belajar adalah tanggung jawab guru. Kekurangan metode ceramah: 1. Proses penyerapan pengetahuan kurang dikarenakan bertumpu pada satu arah. Kedua, kurang memberi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan kreativitas. Ketiga, guru yang kurang kreativitas akan mengakibatkan situasi kelas yang monoton. Keempat, kurangnya kemampuan guru dalam berorasi yang baik akan membuat peserta didik cepat bosan. Kelima, sangat sulit mendeteksi sejauh mana tingkat pemahaman seluruh siswa. Keenam, siswa mudah lupa atas apa yang sudah disampaikan. Ketujuh, tidak merangsang siswa untuk membaca. Kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebihan dari metode diskusi: 1. Suasana kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatian dan pemikirannya kepada masalah yang akan didiskusikan. Kedua, memunculkan kreativitas, ide, prestasi kepribadian individu seperti toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, dan sebagainya. Ketiga, siswa dilatih untuk memenuhi peraturan dan tata tertib layaknya dalam satu musyawarah. Keempat, tidak terjebak ke dalam pemikiran individu yang kadang-kadang salah, penuh prasangka, dan sempit. Dengan diskusi, seseorang dapat mempertimbangkan alasan pemikiran orang lain. Kelima, metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kekurangan metode diskusi: 1. Kemungkinan ada siswa yang tidak aktif, sehingga diskusi baginya hanyalah kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. Kedua, siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat-pendapat mereka secara ilmiah atau sistematis. Ketiga, sulit menduga hasil yang dicapai karena waktu yang diperlukan untuk pembahasan diskusi cukup panjang. Biasanya, orang menghendaki pendekatan yang lebih formal.
Ketiga, metode e-learning. Metode e-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasikan, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Kelebihan metode e-learning. 1. Materi lebih mudah dimengerti oleh siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Hal ini dikarenakan materi-materi yang terdapat pada e-learning dibuat menggunakan multimedia, yaitu perpaduan beberapa media seperti teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Kedua, menjadikan siswa aktif. Melalui model pembelajaran e-learning, menjadikan siswa yang selama ini pasif menjadi aktif untuk belajar. Ketiga, efektif dan efisien untuk biaya dan waktu, di mana siswa dan pengajar tidak perlu datang ke sekolah atau ke kampus untuk proses belajar mengajar. Selain itu, materi-materi di e-learning bisa diakses kapan saja. 4. Evaluasi dan aturan mudah diterapkan. Pada model pembelajaran e-learning, aturan-aturan dapat diterapkan dengan mudah. Pihak sekolah atau perguruan tinggi dapat melakukan pengaturan-pengaturan yang diperlukan pada proses belajar mengajar, seperti absensi online, waktu pengerjaan tugas maupun kuis dan ujian online. Pun kekurangan metode e-learning. 1. Kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa, dan juga siswa dengan siswa lainnya. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Sebaliknya, cenderung terjadinya aspek bisnis atau komersial. Ketiga, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Keempat, kebutuhan akses internet. Model pembelajaran e-learning akan sulit diterapkan pada daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Kelima, beban pengajar menjadi bertambah. Guru atau dosen selain dituntut untuk menguasai teknik instruksional, juga dituntut untuk dapat menguasai penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan, sambil memperhatikan proses di antara peserta didik. Metode ini bisa dimodifikasi sesuai dengan pelajaran yang disampaikan. Bisa anak didik yang bertanya dan guru yang menjawab, atau bisa anak didik yang menjawab pertanyaan dari gurunya. Kelebihan dari metode tanya-jawab. 1. Dapat dipergunakan sebagai komunikasi dua arah. 2. Timbulnya perbedaan pendapat terjawab atau didiskusikan forum tersebut. Ketiga, siswa belajar lebih aktif. Keempat, siswa dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Terakhir, pertanyaan yang dilontarkan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Di balik kelebihan, ada juga kekurangan metode tanya-jawab. 1. Bila terjadi perbedaan pendapat antara siswa dan guru, akan memakan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. 2. Bila jawaban guru kurang mengena pada sasaran pertanyaan, maka siswa dapat menduga yang bukan-bukan kepada guru. 3. Kadang-kadang kurang memperhatikan jika terjadi penyimpangan. Keempat, agak sulit merangkum atau menyimpulkan seluruh isi pembicaraan. Kelima, kapasitas bagi siswa tidak terbiasa dalam forum. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati proses serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Kelebihan dari metode eksperimen. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Siswa mendapatkan banyak pengetahuan dari percobaan yang dilakukan dan lebih percaya akan hasil belajarnya.
Ketiga, hasil belajar siswa bertahan lama, karena siswa melihat bahkan melakukannya secara langsung. Keempat, siswa menjadi lebih teliti dalam belajar. Di balik kelebihan, ada juga kekurangan dari metode eksperimen. Pertama, alat yang kurang memadai untuk melakukan percobaan. Kedua, siswa yang kurang memahami prosedur. Ketiga, waktu yang diperlukan untuk melakukan percobaan cukup lama. Selanjutnya, menguji kesabaran guru dan siswa saat melakukan percobaan.